Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Memahami Prinsip-prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan. Nah, kami di sini beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Putri Ramadana, kemudian ada Reni Nafaliah, dan yang terakhir ada Laili Makfiro. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar kepramukaan. Nah, prinsip dasar kepramukaan ini ada 4. Yang pertama itu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, pada prinsip dasar kepramukaan ini merupakan sebagai norma hidup, yaitu anggota gerakan pramuka, ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan untuk diri pribadi dengan bantuan para pembina, sehingga pelaksanaan dan pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri. Nah, pada hakikatnya anggota gerakan pramuka ini wajib menerima prinsip dasar kepramukaan, yang dalam artinya yang pertama menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial, kemudian memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menjunjung dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup. Kemudian ada mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, dan yang terakhir memahami prinsip diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya. Kepada Reni saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Nafaliah, NIM 2019 143411. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pengetahuan dasar kepramukaan. Nah, gerakan pramuka ini bertujuan untuk membantu setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, dan selalu mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Gerakan pramuka ini adalah nama organisasi yang merupakan suatu wadah proses pendidikan kepramukaan yang ada di Indonesia sebelum tahun 1961. Di Indonesia pernah berdiri dari puluhan bahkan sampai ratusan organisasi kepanduan seperti misalnya Pandu Rakyat Indonesia, PRI, Kepaduan Bangsa Indonesia, KBI, Hizbul Wathan, HW, Wira Tamtama, dan banyak lagi yang lainnya. Sekarang hanya ada satu organisasi kepanduan nasional, Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana, dan sekarang disingkat menjadi Gerakan Pramuka. Baiklah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Laili Makfiro, NIM 2019 143410. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah suatu cara memberikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya melalui aspek moral, mental, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik bagi individu atau anggota masyarakat. Maka dibutuhkan suatu metode atau ketentuan khusus yang kita sebut dengan metode kepramukaan. Baiklah, kakak-kakak sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang
Metode kepramukaan merupakan salah satu belajar interaktif progresif melalui yang pertama pengalaman kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma. Satya dan dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Sedangkan dharma pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia dharma pramuka. Dapat pula disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota kepramukaan. Yang kedua ada belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktik secara praktis pada kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda kepramukaan. Belajar sambil melakukan ini memperhatikan anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal yang nyata, merangsang agar timbulnya keingintahuan hal-hal yang baru. Baik di dalam gerakan pramuka maupun di dalam lingkungan kemasyarakatan merupakan tujuan dari belajar sambil melakukan. Yang ketiga ada kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Peserta didik dikelompokkan dalam satu ruangan atau satuan gerakan yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok ini memberikan kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja sama dan bekerja sama dalam kerukunan. Yang keempat ada kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku. Biasanya kegiatan yang menarik dan menantang ini dilakukan dalam perkemahan, misalnya mencari jejak, hiking, dan lain sebagainya. Yang kelima ada kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka ini sama saja seperti poin yang keempat tadi. Misalnya seperti hiking di hutan, hiking di lautan, di rawa-rawa, dan lain sebagainya. Yang keenam ada kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Orang dewasa ini berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian. Sedangkan pramuka pedegak dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda yang dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud agar dapat melakukan konsultasi dengan anggota dewasa. Dan pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, anggota dewasa diharapkan dapat memberi bimbingan dan pendampingan, dikarenakan anggota dewasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan oleh anggota muda. Yang ketujuh ada penghargaan berupa tanda kecakapan. Yang dimaksud ialah mendorong dan merangsang peserta didik agar bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Yang kedelapan ada sistem satuan terpisah. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri, sedangkan satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, pada Allah ampunan yang kami harap. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.